Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita mau masak menu yang spesial ya teman-teman. Menu kali ini chicken stick ala dapur Celia ya. Siapkan 3 paha ayam. Ini paha ayam filet ya teman-teman, yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Lalu untuk bumbu marinasinya ini sudah saya siapkan lada hitam ya teman-teman. Lada hitamnya ini lada hitam butiran, lalu saya tumbuk kasar ya. Ini saya tambahkan 1 sendok makan lada hitamnya ya teman-teman. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Bisa juga ditambahkan dengan setengah sendok teh garam ya teman-teman, atau sesuai selera teman-teman aja. Selanjutnya ini kita campur atau kita ratakan bumbu marinasinya ya teman-teman. Ini kita pijat-pijat juga ayamnya seperti ini, supaya bumbu marinasinya ini lada hitamnya dan bumbu kaldunya atau garamnya ini meresap ya teman-teman. Jadi bisa juga kita cubit-cubit seperti ini ya, atau diremes-remes aja seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu, kita diamkan dulu, bisa juga disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Lalu siapkan wadah atau mangkuk ini untuk membuat saus olesannya teman-teman. Siapkan 2 sendok makan saus barbeque, lalu tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal ya teman-teman. Atau kalau teman-teman anaknya belum bisa makan yang pedas, saus sambalnya ini bisa di skip ya teman-teman. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh lada hitamnya ya teman-teman. Jadi lada hitamnya itu pada saat marinasinya setengah sendok teh atau 1 sendok teh, dan untuk bumbu sausnya juga setengah sendok teh ya teman-teman. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur ya. Jadi kita tidak menggunakan garam lagi karena saus-sausannya tadi sudah mengandung rasa asin ya. Selanjutnya kita siapkan bahan pelengkapnya. Di sini saya menyiapkan sayuran pelengkapnya ya. Ada kentangnya ini saya sudah cuci bersih ya teman-teman, karena kita tidak mengupas kulitnya atau kita menggoreng dengan kulitnya teman-teman. Jadi kita harus pastikan tidak ada lagi kotoran atau tanah yang menempel di kulit kentangnya ya teman-teman. Kalau perlu disikat atau dicuci dengan pembersih buah dan sayur ya teman-teman. Lalu tambahkan juga untuk sayurannya wortel ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau skip wortelnya tapi menggunakan sayur brokoli atau menambahkan brokoli, itu boleh juga ya. Ini kita iris tipis-tipis, lalu kita potong agak memanjang seperti korek api ya teman-teman. Selanjutnya ini kita potong juga atau secukupnya buncis ya teman-teman. Ini saya menggunakan kira-kira 10 batang atau 10 buah buncisnya ya. Sayurannya ini untuk wortel dan buncisnya kita rebus nanti ya. Lalu kita siapkan wajan atau penggorengan ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, ini
kentangnya yang sudah kita potong-potong tadi, ini bisa kita goreng ya. Ini gorengnya dengan menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Kita masukkan semua potongan kentangnya ya sampai habis teman-teman. Lalu kita goreng sampai kentangnya ini berubah warna dan benar-benar mateng ya. Sesekali diaduk ya teman-teman supaya matangnya merata ya, dan tidak ada bagian yang gosong atau bagian yang tidak terendam dengan minyak ya teman-teman. Setelah beberapa menit ini kentangnya sudah matang ya teman-teman. Kita angkat, lalu kita tiriskan dan kita sisihkan sementara ya teman-teman, untuk mempersiapkan bahan lainnya yang akan kita rebus ya teman-teman. Lalu kita siapkan panci dan kita isi dengan air secukupnya, lalu tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Ini supaya nanti sayuran yang kita rebus ini warnanya cantik dan ada rasanya ya teman-teman, jadi tidak tawar gitu sayurannya. Lalu kita masak dulu sayuran yang agak keras ya, seperti wortel ini, karena biasanya wortel itu membutuhkan waktu yang sedikit lama dibanding sayuran lain seperti buncis ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat, lalu kita tiriskan juga sayurannya ya, sayuran wortelnya teman-teman. Selanjutnya ini kita siap untuk merebus buncisnya ya. Untuk buncisnya ini, sayuran buncis ini kita tidak perlu menggunakan waktu yang lama ya. Kira-kira 1 menit sudah cukup untuk merebus buncis ya, karena buncis ini sayuran buncis ini cepat matang ya teman-teman. Dan supaya masih ada teksturnya dan warnanya tetap cantik, masaknya jangan lama-lama ya. Ini sudah bisa kita angkat lalu kita tiriskan ya. Lalu selanjutnya kita siapkan grill pan atau panggangan teman-teman. Kita beri sedikit margarin ya, atau minyak boleh juga ya teman-teman. Lalu kita masukkan ayam atau daging ayam yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman. Ini kita panggang kira-kira sampai bagian bawahnya ini agak kecoklatan ya, atau sedikit seperti habis digoreng ya teman-teman. Nah, sisi bawahnya sudah berubah warna seperti ini, bisa kita balik ya. Nah, kalau warnanya sudah cakep seperti ini tandanya sudah bisa atau sudah siap kita oles dengan bumbu yang sudah kita racik tadi ya teman-teman. Seperti saus barbeque, saus sambal jika suka, dan saus tomat ya. Jadi ini kita ratakan sebelah sisinya dulu, nanti setelah sisi bawahnya agak kering, bisa lagi kita balik lalu kita tambahkan dengan sisa bumbu olesannya ya teman-teman. Chicken stick ini kalau kita beli di luaran atau di warung, di resto itu harganya mahal ya teman-teman. Jadi kalau kita punya bahan seperti paha ayam, filet, biasanya kalau untuk stik ayam itu enaknya pakai bagian paha ya teman-teman, karena lebih lembut dan agak
agak ada lemak-lemaknya dibanding dengan bagian dada misalnya ya teman-teman. Nah, sisi dalamnya ini sudah bisa kita balik juga ya teman-teman, lalu kita tambahkan lagi dengan sisa olesannya ya, atau sisa bumbu olesannya. Daripada kita beli mahal di luar, mending kita bikin sendiri atau kita rikuk sendiri ya teman-teman. Apalagi bahan-bahannya juga tidak terlalu mahal ya. Di pasar kan bisa kita tawar harga-harganya teman-teman. Seperti paha ayam ini satu potongnya itu cuman 8.000. Lalu kita bisa mengolahnya sendiri di rumah ya, dengan bumbu-bumbu yang tentunya mudah didapat ya. Setelah matang, kita siapkan ke piring saji dengan tentunya pendampingnya seperti kentang goreng, sayurannya seperti wortel dan buncisnya ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman, wajib ya untuk di-recook. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya. Assalamualaikum.